你走得更快。太子受了点伤。 Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Immortality part 11. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih memperlihatkan murid senior yang memang telah diserang oleh Pangeran Merah Muda. Di sana murid senior memang sudah tak berkutik akan kekuatan yang sangat luar biasa. Emosi yang memang telah meledak pada Pangeran Merah Muda membuat dirinya menjadi sangat marah hingga langsung mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Kondisi antara hidup dan mati murid senior membuat Pang Han akhirnya mulai keluar untuk mencoba menyelamatkannya. Akan tetapi kekuatan sang pangeran yang memang sangat besar itu langsung membuat Pang Han terpental cukup jauh. Ternyata kekuatan pertahanan yang ditampilkan itu bersumber dari baju jirah yang dipakainya. Situasi yang tidak terduga jelas membuat sang pangeran menjadi sangat terkejut. Bahkan saat ini setelah dirinya menghabisi murid senior, ia kini langsung mengarah pada Pang Han yang memang saat ini dirinya sudah terbebas dari teknik mentalnya itu. Dan tak hanya itu, sang pangeran juga terus bertanya-tanya mengenai Pang Han yang memang masih bisa melakukan sebuah serangan kepadanya. Fenomena yang terjadi jelas membuat sang pangeran mulai mengira bahwa di dalam tubuh Pang Han itu terdapat sebuah pusaka rahasia. Dengan ini sang pangeran akhirnya berencana untuk segera mengambil pusaka rahasia tersebut. Mendengar hal itu Pang Han mulai merasa khawatir dan mulai menjadi waspada. Kondisi yang terus memburuk membuat dirinya akhirnya tak ada pilihan lain selain menggunakan sebuah teknik yang terkandung pada lukisan Huang Quan. Mereka yang telah berhadapan akhirnya terjadi sebuah pertarungan. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Namun sejauh ini Pang Han memang bisa menahan semua serangan yang mengarah pada dirinya. Meskipun begitu, Pang Han masihlah terlihat sangat kewalahan. Hal itu didasari atas level kultivasi mereka yang memang sangat jauh berbeda. Kekuatan sang pangeran yang sangat besar ternyata itu membuat Pang Han akhirnya mulai tak tahan akan serangannya itu. Waktu demi waktu terus berlalu, pertarungan yang masih terus berlanjut membuat sang pangeran mulai tak sabar dan langsung meningkatkan serangannya itu. Akan tetapi kondisinya yang memang tengah terluka membuat ia nampak tidak bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Meskipun begitu, ternyata kekuatan sang pangeran itu masih mampu membuat Pang Han menjadi sangat kewalahan, bahkan mampu membuatnya sampai pada titik hidup dan mati. Di sisi lain Hong Yi yang melihatnya, ia juga mencoba untuk terus bangkit dan mencoba untuk menolong Pang Han. Kekuatan pedang yang sangat kuat membuat Pang Han mulai berpikir bahwa inilah akhir dari hidupnya. Namun saat sang pangeran akan mengakhirinya, tiba-tiba pil Jikuyo pada tubuh Pang Han mulai bereaksi. Membuat Pang Han kemudian mulai mencoba untuk kekuatan genjutsunya. Tanya itu situasi antara hidup dan mati bahkan kini membuat lukisan Huang Quan juga mulai bereaksi.
Hong Yi di sana juga tak tinggal diam. Dengan kondisinya saat ini, ia bahkan tidak menyerah dan mulai bergerak untuk mencoba menyerang sang pangeran di sana. Namun lagi-lagi serangan itu memang tak cukup untuk melukainya. Sang pangeran yang sangat kesal, ia pun kemudian berbalik dan berniat untuk menghabisi Hong Yi. Akan tetapi Pang Han yang melihatnya juga mulai khawatir dan ia pun memutuskan untuk mematahkan pedang yang ada di depannya itu. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana secara tak diduga pedang sang pangeran itu langsung menghilang dan masuk ke dalam tubuh Pang Han. Jelas keajaiban tersebut memang bukanlah yang pertama diperlihatkannya. Sebelumnya lukisan Huang Quan juga pernah menyerap sebuah pedang dari para murid senior itu. Sang pangeran yang mulai menyadarinya, ia pun merasa sangat panik. Bersamaan dengan itu, Pang Han di sana juga mulai mengeluarkan teknik asap serigala. Sebuah kekuatan yang legendaris ternyata mampu membuat Pangeran Merah Muda menjadi tak berkutik dan berakhir kalah. Perlu diketahui bahwa kekuatan tersebut memang salah satu teknik yang berasal dari lukisan Huang Quan yang sampai saat ini masih sangat misterius. Melihat hal itu, Hong Yi di sana masihlah tak percaya atas sang pangeran yang memang telah dikalahkan oleh sosok Pang Han. Tanya itu, Hong Yi di sana juga langsung berlutut berterima kasih pada Pang Han yang memang telah menyelamatkan hidupnya itu. Pang Han juga menceritakan terkait apa yang terjadi di tempat tersebut, di mana ia mengatakan bahwa yang telah bertarung mati-matian bukanlah Yuan Jiangkong melainkan murid lain yakni Senior Mo. Saat yang sama di sana yaksa terbang juga mulai tersadar. Pang Han yang melihatnya ia pun langsung bergerak dan mencoba untuk menahannya. Akan tetapi lagi-lagi lukisan Huang Quan itu langsung menyerapnya hingga membuat Pang Han menjadi tak sadarkan diri. Kondisi ini ternyata membuat Pang Han seketika memasuki lukisan Huang Quan. Tanya itu di sana juga terdapat yaksa terbang yang mulai memasuki dimensi tersebut. Tak lama setelah itu di sana tiba-tiba muncul sebuah ayam terbang dan sebuah naga yang memang tengah melakukan sebuah pertempuran. Sebuah dimensi yang masih misterius, hal itu tentu membuat Pang Han juga terus merasa bingung. Sebuah pertarungan yang sangat besar memang hal itu baru pertama kali Pang Han melihatnya. Pertarungan yang sangat sengit akhirnya membuat sang naga kesakitan dan langsung terjatuh. Pang Han yang melihatnya kemudian ia mulai bergerak dan mulai memeriksanya. Ternyata di sana Pang Han tidak menemukan sosok naga dan hanya menemukan seorang manusia yang tengah tak sadarkan diri. Ia pun merasa terkejut dan mulai berasumsi bahwa sosok itu merupakan sosok sang naga yang tadi terjatuh. Dengan itu Pang Han kemudian mencoba untuk membangunkannya. Dan tanpa diduga, sosok misterius yang telah terbangun itu seketika langsung mengeluarkan sebuah teknik genjutsu. Membuat kini Pang Han langsung memasuki sebuah dimensi di mana di sana terlihat sosok naga yang mengatakan bahwa dirinya merupakan penunggu dari lukisan Huang Quan. Tanya itu, sang naga di sana juga mengatakan bahwa dirinya itu telah melihat semua perjuangan Pang Han saat setelah mendapatkan lukisan Huang Quan. Dan saat ini kemunculan dirinya itu merupakan efek dari tali ayam yang memang telah memulihkan sedikit kesadarannya. Sebelumnya nampaknya penunggu dari Huang Quan itu tengah mengalami sebuah masalah. Dan kini dirinya kembali tersadar saat setelah Pang Han memasukkan pusaka tali ayam pada lukisan Huang Quan. Di sana sang naga kemudian menceritakan semua hal mengenai lukisan Huang Quan, di mana ia mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan lukisan tersebut itu akan menjadi pendekar terkuat di dunia. Akan tetapi hal itu baru akan terwujud saat setelah lukisan Huang Quan itu disatukan. Ternyata lukisan Huang Quan itu terdapat dua bagian yang memang telah terpisah, di mana hal itu terjadi saat setelah peperangan yang memang telah terjadi berabad yang lalu. Dan kini sang naga memang tidak bisa menyatukan lukisan tersebut dikarenakan dirinya memang tengah mengalami masalah pada kekuatannya. Dengan itu sang naga kemudian meminta pada Pang Han untuk menyatukannya.
Dirinya bahkan berjanji akan memberikan sebuah teknik bela diri untuk melakukannya. Awalnya Pang Han mulai merasa ragu, akan tetapi ia akhirnya setuju dan sepakat dengan perjanjian tersebut. 方寒，可愿应下此约？好，就这么定了。 Di sisi lain di sana terlihat Hong Yi tengah merasa khawatir. Dirinya bahkan berasumsi bahwa Pang Han itu tak akan bisa selamat. Di mana sebelumnya ia mengira bahwa tali ayam yang diserapnya itu memang terlalu kuat. Hong Yi yang menangis dan mulai putus asa, tiba-tiba ia menjadi terkejut saat setelah Pang Han akhirnya tersadar. Pang Han di sana kemudian melihat sekelilingnya yang memang telah terdapat semua para murid yang tidak berdaya. Dengan itu ia kemudian berencana untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Hong Yi yang berada di sana lantas menghentikannya dan mulai mengingatkan terkait keselamatan Pang Han saat setelah semua orang tersadar di sana. Mendengar hal itu, Pang Han akhirnya mengerti dan ia pun memilih untuk menyelamatkan Liu Kang seorang. 不能为救他们一时，害了你一世啊！ 可这刘兄却不能不救。 Namun setelah tersadar, Liu Kang menjadi mulai tak terkendali saat setelah mengetahui bahwa darah yang terdapat pada tubuh Pang Han itu sangat luar biasa. Dirinya bahkan sudah tidak memikirkan apapun selain dari merebut pusaka yang berada di sana. 既然你不打算要这些宝物，就留于我吧。 Ternyata sebelumnya Liu Kang memang telah berkolusi dengan Yuan Jiangkong. Dirinya saat ini memang telah menjadi gila atas keberadaan semua pusaka yang terdapat di tempat tersebut. 黄石剑、银蛇剑，哎，这可真是把宝剑啊！ Situasi ini tentu membuat Pang Han dan Hong Yi menjadi tidak percaya. Dengan itu Hong Yi tak banyak basa-basi. Ia pun langsung menghabisi Liu Kang tanpa ampun. 是不是还有件收飞剑的法宝？红爷，你他日必定酿成更大祸端，切不可有妇人之仁。红爷，谢谢你，我明白了。 Di sisi lain, kini diperlihatkan Yuan Jiangkong yang terus berlari dari Pangeran Merah Muda. Bersama dengan itu, di sana juga terlihat seorang yang tengah menuju pada medan pertempuran. Itu adalah senior Hua. Yuan Jiangkong yang melihatnya lantas mulai bergerak untuk menuju pada senior Hua. Di sana dirinya juga mulai menceritakan terkait apa yang sebenarnya telah terjadi. Yuan Jiangkong mulai mengatakan bahwa kondisi yang terjadi itu disebabkan oleh Pang Han yang telah merusak formasi pedang hingga membuat dirinya dan semua orang itu dikalahkan oleh Pangeran Merah Muda. Senior Hua yang mendengarnya juga langsung terkejut dan langsung bergerak untuk menuju medan pertempuran. Kembali ke tempat Pang Han, sang naga yang merasakannya ia pun lantas mulai menyuruh Pang Han untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dikarenakan ada orang kuat yang tengah mendekat dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality part 11. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam